Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman semua kelas 4, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester kelas 4, yaitu tema 7. Jangan lupa teman-teman semua share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman yang lainnya, baik itu ke grup WhatsApp ataupun ke grup apa saja, agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube High Instinct. Oke, sekarang kita langsung saja ke soal nomor 1. Keragaman suku bangsa di Indonesia disebabkan oleh faktor titik-titik. A. Keadaan transportasi. B. Sikap masyarakat terhadap perubahan. C. Kondisi negara kepulauan. D. Perbedaan kondisi alam. Nah, di negara kita itu terdiri dari berbagai suku bangsa, ya, ada suku Sunda, ada suku Jawa, kemudian ada juga suku Melayu, ya, kemudian juga banyak lain sebagainya. Itu kenapa? Ya, banyak sekali keragaman suku bangsa di negara kita. Faktornya adalah kondisi negara kita ini adalah kepulauan, maka banyak sekali suku-suku bangsa. Berarti jawabannya yaitu karena faktor negara kepulauan, atau C jawabannya, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Dampak dari perbedaan kondisi alam di Indonesia adalah titik-titik. Ya, di negara kita itu kan kondisi alamnya berbeda-beda. Ada yang daerah dataran tinggi, ada yang daerah dataran rendah, ada yang daerah perbukitan, pergunungan, ada yang daerah laut, ya. Nah, dampak perbedaan kondisi alam seperti itu tuh dampaknya apa? Tentu ini akan mempengaruhi ke dalam mata pencaharian masyarakat kita. Berarti jawabannya adalah keragaman mata pencaharian. Ya, masyarakat yang tinggalnya di daerah pegunungan, mereka akan berkebun, ladang, ya. Kalau yang daerah laut, ya tentu menjadi nelayan, ya. Jadi dampaknya yaitu ke dalam mata pencaharian. C jawabannya, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Suku Gumau berasal dari provinsi titik-titik. Nah, suku Gumau ini berasal dari Sumatera, tapi Sumateranya Sumatera mana? Sumatera Selatan, ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Suku bangsa yang terdapat di Provinsi Bengkulu, yaitu titik-titik. Ya, jawabannya Bengkulu itu Lebang, ya. Jawabannya C, ini ada di Bengkulu, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini nomor 5 sampai 6 ini ada teks bacaan, ya. Judulnya Suku Bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.330 suku. Nah, ini banyak, ya, ada 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa, atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri dari 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa, atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510
jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, ini ada teks bacaannya. Sekarang kita baca soalnya nomor 5. Berdasarkan teks di atas, suku terbesar yang ada di Indonesia adalah. Nah, kalau kita melihat di sini berdasarkan sensus dari BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2010 ini, yang terbesar itu adalah suku Jawa. Ya, nih suku bangsa terbesar yaitu suku Jawa. Berarti jawabannya adalah B. Nah, jawabannya B, suku Jawa. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Jadi ketika ada soal seperti ini, bacaannya panjang, teman-teman usahakan memahami dari isi bacaan tersebut ya. Harus dipahami. Nanti ketika menjawab soalnya, teman-teman pasti bisa. Oke, sekarang kita lihat nomor 6. Pokok pikiran dari paragraf pertama adalah titik-titik. Kalau kita melihat ke sini, ya, pokok pikiran itu biasanya ada di awal. Ya, ada di awal kalimat. Ini kan yang ditanyakan paragraf pertama. Nah, awal kalimat pertama itu tentang apa? Kalimat pertama ini yaitu tentang keberagaman. Ya, berarti pokok pikirannya adalah keragaman bangsa Indonesia. Ini kan keragamannya dari apa saja? Ada dari bangsa, ada dari agama, ada dari bahasa, ada dari adat dan budaya. Nah, ini berarti tentang keberagaman bangsa Indonesia. Ya, jadi A jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 7. Teks bacaan suku bangsa di Indonesia adalah titik-titik. Ini merupakan teks bacaan apa yang tadi kita baca ini? Apakah fiksi, apakah non-fiksi, atau dongeng atau legenda? Jelas kalau kita melihat ke sini, ini adalah teks bacaan jenis non-fiksi. Berarti jawabannya adalah B, ya. B jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Berdasarkan teks di atas, suku paling sedikit yang ada di Indonesia adalah, tadi kita membaca di sini suku yang paling sedikit itu apa? Nah, yaitu suku apa? Paling sedikit. Nah, ini jumlahnya paling sedikit yaitu suku Nias. Berarti jawabannya adalah A, Nias, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 9. Bahasa Abrab, bukan Arab ya, tapi bahasa Abrab. Nah, berasal dari provinsi titik-titik. Nah, bahasa Abrab ini adanya di provinsi Papua. Nah, ya. Jadi jawabannya adalah C, Papua. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 10. Nama pakaian adat yang berasal dari Provinsi Riau adalah titik-titik. Aesan Gede, B. Paksian, C. Pakaian tradisional Melayu, atau D. Teluk Balanga. Nah, ini untuk adat dari Riau itu adalah Teluk Balanga. Ini pakaian adat yang sering dipakai oleh laki-laki ya. Untuk laki-lakinya namanya Teluk Balanga. Nah, berarti jawabannya adalah D. Teluk Balanga dari Provinsi Riau. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Berdasarkan kondisi tersebut, aktivitas yang sangat cocok dilakukan adalah, nah, tentu kalau kita melihat ke sini, ya dari lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ini, kemudian juga sinar matahari sangat mendukung, curah hujan juga sangat mendukung, maka ini aktivitas yang cocok untuk masyarakat tersebut, masyarakat di Indonesia adalah pertanian, ya. Jadi jawabannya adalah D. Dimanapun di daerah Indonesia itu kebanyakan pertanian semua. Ya, pertanian semua. Ya, jadi jawabannya adalah D, pertanian. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Peternakan unggas meliputi titik-titik. Nah, teman-teman harus tahu ya yang namanya unggas itu apa. Unggas itu ada burung, ada angsa, ada bebek, ya.
ada itik, ada ayam. Berarti selain dari itu bukan unggas. Ya, berarti jawabannya yang mana? Yang A, ada ayam, itik, burung, dan angsa. Nah, ini adalah unggas. Kalau yang B, kelinci ini bukan unggas ya. Kelinci ini mamalia ya. Kuda juga bukan unggas ya. Kemudian oke, sekarang yang D juga ini bukan ya. Yang D ini kelinci bukan unggas ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kelinci ini mamalia ya. Kelinci, kuda bukan unggas. Berarti jawabannya adalah A ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 13. Tempo yang digunakan untuk dalam menyanyikan lagu Apuse. Apuse kokondao. Ya. Nah, temponya itu tempo apa yang digunakannya? Yang digunakan lagu Apuse itu adalah tempo moderato. Nah, ya, tempo moderato. Berarti jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Largo. Nah, largo ini ya sama tempo. Ya, nama-nama tempo. Teman-teman semua harus tahu ya. Largo itu tempo bagaimana. Kemudian andante, ada moderato, ada allegro. Nah, largo ini temponya sangat lambat. Ya, tempo untuk lagu-lagu yang sangat lambat. Berarti artinya di sini largo itu lambat. Nah, ya, lambat. Oke, A berarti. Nomor 15. Bentuk pola horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima merupakan bagian dari bentuk pola titik-titik. Nah, pola apa? Nah, A. Bentuk pola garis depan, bentuk B. Bentuk pola garis campuran, atau C. Bentuk pola garis lurus, dan D. Bentuk pola lengkung. Di sini kan bentuk pola horizontal, diagonal, garis lurus, ke depan, zigzag, nah, segitiga, segi empat, segi lima, itu bentuk pola apa ya? Tentu ini adalah bentuk pola garis lurus ya, garis lurus ya kan, horizontal tetap saja, diagonal tetap saja lurus ya, kemudian zigzag, zigzag juga kan lurus itu ya, ada lurusnya, lurus, tidak ada lengkungan, tidak ada campuran ya. Itu artinya bentuk pola lurus ya. Berarti jawabannya adalah C. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Dalam tarian legong, aksesoris yang digunakan adalah titik-titik. Nah, ini tentang tarian ya. Tarian itu legong di sini yang dibahasnya. Tarian legong, aksesorisnya menggunakan kipas. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk disebut titik-titik. Nah, ini berupa dorongan ataupun tarikan. Ya, ini disebut dengan pengertian dari gaya, ya. Pengertian dari gaya. Adanya sebuah dorongan atau adanya sebuah tarikan itu ya gaya. Sehingga benda ini akan berubah atau bergerak. Ketika meja didorong akan bergerak. Meja ditarik akan bergerak. Tetapi ketika benda itu tidak diapa-apakan, tidak didorong, tidak ditarik, ya diam. Tidak adanya gaya, ya. Maka ini adalah pengertian dari gaya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 18. Sesuatu yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif adalah titik-titik. Nah, ini pengertian dari apa? Arus listrik ya. Arus listrik itu kan mengalirnya dari kutub negatif menuju kutub positif ya. Berarti jawabannya adalah C, pengertian dari arus listrik. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. Perubahan dari energi listrik kecuali. Nah, listrik ini bisa berubah menjadi energi apa saja. Listrik itu kan bisa berubah menjadi energi panas. Contoh dispenser ya, air minum untuk galon itu kan menggunakan dispenser. Itu kan dari listrik berubah menjadi energi panas ya. Terus contoh apalagi energi listrik bisa berubah menjadi energi gerak. Ya, contohnya kipas. Itu kan listrik.
kemudian berubah menjadi energi gerak. Kemudian ada lagi energi cahaya. Ya, listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya apa? TV juga itu cahaya dan suara ya. Kemudian lampu ya itu juga cahaya. Nah, berarti yang tidak termasuk ke dalam perubahan energi listrik itu adalah energi gesek ya. Energi gesek. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di bawah ini menjadi bergerak? Nah, di sini kan ada dorongan ya. Apa yang menyebabkan mobil ini bergerak? Ya, di sini ada dorongan dari orang ya. Ada dorongan dari manusia. Nah, ketika didorong, maka mobil ini akan bergerak. Ya, ceritanya mungkin ini mobil ini karena didorong ini berarti mogok ya. Karena mogok kemudian didorong, maka bergeraknya ini karena apa? Maka bergeraknya ini karena adanya gaya. Nah, karena adanya gaya. Berarti jawabannya adalah A. Ya. Orang ini mendorong itu adalah berupa gaya. Orang ini menarik itu juga adalah berupa gaya. Maka yang menyebabkan mobil ini menjadi bergerak ya, yaitu dorongan atau tarikan dari orang ini, yaitu berupa gaya ya. Jadi jawabannya adalah A, gaya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di klik share video ini sebanyak mungkin agar yang lain bisa ikut belajar. Dan mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan nilai yang bagus ya, nilai yang tinggi tentunya. Tidak ada yang di bawah KKM ya, dan mendapatkan nanti peringkat yang bagus. Amin ya rabbal alamin. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.